Alang mengintip siap memangsa, melihat anak ayam berkejaran. Kesedihan jangan dipelihara, tetap semangat tatap masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa untuk share aktivitas aku lagi. Nah teman-teman, ini tuh masih di hari yang sama dengan aku geser-geser perabotan di dapur. Kalian juga bisa lihat ya teman-teman, ini tuh baju aku tuh masih sama. Nah setelah aku geser-geser perabotan di dapur itu tuh beresnya itu udah lumayan lama gitu ya teman-teman. Maksudnya udah lumayan sore, nggak sore banget sih. Aku itu mulainya geser-geser itu jam 11-an, jam setengah 12-an teman-teman. Nah jam 12 itu kan aku stop gitu ya, mandiin anak-anak sampai nidurin mereka. Terus zuhuran dulu gitu ya. Setelah zuhuran lanjut lagi beberes. Nah beresnya aku itu bersih-bersih di dapur itu geser-geser sampai menuntaskan semuanya itu udah sekitar jam 2-an ya teman-teman. Nah aku istirahat sebentar lalu aku tuh lanjut buat masak gitu ya. Dan bener-bener semangat banget tuh aku masak hari ini, dikarenakan dapur aku kan udah ada suasana yang baru gitu ya. Jadi Masya Allah bener-bener terpancing banget semangat aku tuh buat beraktivitas lagi di dapur. Nah kali ini tuh aku mau masak menu yang bener-bener simple ya, seperti biasa lah ya. Menuku sih nggak jauh-jauh dari sambal menyambel ya teman-teman, karena di rumah itu yang laris itu ya sambal. Kalau misalnya yang lain-lain itu kurang laris ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalnya aku tuh bikin sambal-sambal terus gitu ya, karena kan aku masak itu dengan menu-menu yang memang disukai sama keluarga aja gitu ya. Jadinya aku masaknya itu keseringannya sambal, karena di rumah itu yang paling laris dan paling laku itu adalah sambal. Nah kali ini tuh aku mau nyambel pete dicampur sama ikan teri ya teman-teman. Jadi itu petenya aku goreng sama kulit-kulitnya itu Masya Allah enak banget. Sensasinya itu bener-bener sedep ya teman-teman. Oh kalau misalnya si petenya itu kulitnya itu masih bener-bener muda, itu tuh bisa langsung dimakan sama kulit-kulitnya ya teman-teman. Cuman pete yang aku beli ini tuh kulitnya tuh nggak terlalu muda banget, jadi palingan ntar itu kayak diambil-ambil isi-isinya aja. Tapi itu enak banget, sensasinya tuh bener-bener dapet banget gitu ya teman-teman. Kalau misalnya makan pete itu yang sama kulit-kulitnya sekalian. Nah di sini tuh ikan terinya itu udah mateng ya teman-teman, langsung aku salin aja, langsung aku saring gitu ya. Oh iya, kemarin itu tuh ada yang nanya ya teman-teman, ikan rebus itu apa Bun katanya. Karena kan kalau aku pas belanja mingguan, itu kan kadang aku suka beli ikan rebus gitu ya. Nah ikan rebus itu adalah ikan laut yang udah direbus lalu dikeringin teman-teman. Kayak ikan asin juga sih teman-teman, ikan asin. Cuman dia tuh bukan yang kering banget gitu ya. Dia itu ikan asin rebus. Jadi ikan itu tuh direbus dulu, baru deh dia itu dikeringin gitu teman-teman. Oke lanjut lagi. Di sini aku tuh numisin sambelnya. Nah ini ya teman-teman, sambelnya sambal ijo pastinya. Ini tuh enak banget sih. Ini tuh bawang merah, cabai rawit dan juga cabai keriting yang hijau ya teman-teman. Tadi aku rebus lalu aku ulek dan di sini aku tumis. Jangan lupa untuk ditambahin garam sama micin, karena seperti biasa kalau untuk nyambel-nyambel aku sih tim yang suka pakai micin daripada pakai kayak Royco gitu ya. Aku tuh pernah dibilang ya teman-teman pakainya itu apa namanya? Kaldu jamur aja gitu ya. Nah teman-teman, di tempat aku tuh susah banget sama namanya kaldu jamur gitu ya. Kadang itu pas aku nyari-nyari pas belanja belanja bulanan, kadang itu suka nggak ada gitu. Kalaupun ada itu kadang itu harganya tuh Masya Allah mahal banget teman-teman, kayak 20 ribuan deh kalau aku nggak salah gitu ya. Dan itu tuh kayak nggak terlalu besar sih menurut aku bungkusannya gitu ya. Apa memang segitu ya harganya? Apa mungkin karena aku tuh nggak pernah beli gitu. Jadi menurut aku harga segitu tuh rada mahal gitu apa gimana gitu ya. Pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar, biasanya di tempat kalian tuh berapa sih harga kaldu jamur. Nah teman-teman, ini tuh aku sambil nungguin sambelnya itu mateng gitu ya. Di sini tuh aku sambil juga buat beberes, karena memang udah jadi kebiasaan ya teman-teman. Kalau misalnya aku itu masak gitu, aku itu nyambel, itu tuh memang biasanya aku tuh sering banget sama yang namanya tuh nyambi-nyambi gitu ya. Jadi sambil nungguin sambelnya, sambil juga beberes gitu ya. Biar kayak kerjaan itu lebih cepat aja beresnya gitu ya. Jadi kesannya itu sat-set gitu ya teman-teman. Nah ini tuh menu aku udah mateng ya teman-teman. Menu yang pertama sambal pete dicampur sama ikan teri. Nah ini tuh aku mau masak menu yang kedua, jadi itu tuh aku sisain aja sedikit sambal-sambalnya.
Itu tuh aku tambahin sedikit minyak lagi ya teman-teman. Itu aku mau numis kangkung sih teman-teman. Kenapa aku kasih cabai-cabainya sedikit? Karena kalau sedikit kayak gini aja anak-anak tuh bisa makan ya teman-teman. Terus juga nanti tuh anak-anak itu bakal aku gorengin sosis gitu. Gorengin sosis terus dikasih kuah dari singkong ini tuh pasti anak-anak itu udah lahap banget makannya. Nah, di sini tuh udah aku tumis-tumis untuk si bawang merah bawang putihnya. Langsung aja aku masukin untuk si kangkungnya. Kenapa kangkungnya itu sedikit banget? Dikarenakan di rumah itu sayur itu kurang laris ya teman-teman. Sedikit peminatnya gitu ya. Palingan aku doang yang makan gitu ya. Kalau Pak suami itu belum tentu gitu teman-teman. Jadi sini tuh aku masak aja. Makanya itu kemarin pas aku beli kangkung, pas aku belanja mingguan, itu tuh satu ikat kangkung aku bagi jadi 3 tempat ya, 3 food container. Jadi satu food container itu sekali masak gitu loh teman-teman ya, karena di rumah itu kan pada nggak terlalu suka sayur gitu. Jadi nanti kalau dimasak banyak-banyak kan takutnya kebuang gitu ya. Jadi mendingan dimasak sedikit-sedikit, yang penting dimakan. Nah, jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin Royco ya. Kalau buat sayur sih aku tim yang suka pakai Royco, dan aku kasih sedikit kecap biar kayak lebih cakep aja. Nah, ini dia ya teman-teman menu aku hari ini. Sambal pete dicampur sama ikan teri dan juga ada kangkung ya teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut. Di sini bersih-bersih doang pastinya ya, karena kan tadi udah membuat kericuhan di dapur ya teman-teman. Udah semuanya itu diberantakin. Jadi sekarang itu waktunya buat dibersihin. Pokoknya kalau misalnya aku itu habis masak memang udah jadi kebiasaan yang namanya itu bersih-bersih. Nah, kalian juga harus seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian habis masak juga harus kalian latih diri kalian agar terbiasa juga langsung bebersih ya teman-teman. Jadi jangan biasakan ninggalin dapur dalam keadaan kotor gitu ya, atau dalam keadaan berantakan, karena itu bisa mengundang segala macam serangga gitu ya teman-teman. Kan kita nggak mau ya dapur kita jadi kebun binatang kan, kayak ada lalat lah segala macem lah ya teman-teman, belum lagi tikus dan segala macemnya gitu ya. Kalau misalnya dapur kotor itu sih biasanya suka ya ada ya untuk binatang-binatang yang itu. Nah teman-teman, kalau misalnya di dapur aku alhamdulillah ya sekarang ini sih kalau tikus nggak ada ya. Tapi kalau dulu teman-teman pas aku baru pindah ke sini, tikus itu kayak bener-bener nggak takut gitu loh teman-teman sama manusia gitu ya. Kadang itu pas aku lagi nonton TV sama anak-anak, terkadang itu enak aja gitu lewat teman-teman di depan aku. Masya Allah banget tuh tikus yang nggak punya sopan santun ya teman-teman. Pokoknya nggak ada takut-takutnya gitu loh. Jadi waktu itu dulu Pak suami itu pernah beli perangkap tikus ya teman-teman. Alhasil semenjak itu tuh alhamdulillah banget gitu ya. Itu tuh tikus-tikus sudah pada nggak ada gitu ya. Terus juga ada yang di rumah itu kayak ada lubang-lubang gitu teman-teman, dibikin sama tikus. Nah itu tuh ditambal sama Pak suami, dan sekarang alhamdulillah udah aman, nggak ada tikus. Oke teman-teman, balik ke videonya lagi. Di sini aku lanjut aja ya buat nyuci piring, dan ini tuh cucian piring aku lumayan banyak. Sekalian aku nyuci piring, sekalian juga mau sapa-sapa teman-teman semuanya dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Untuk kalian nih yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman kalian bantu aku agar channel aku jauh lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian bantu share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta jika ada kritik dan saran boleh kalian sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Untuk kalian yang udah selalu dukung dan selalu support aku baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah yang membalas kebaikan-kebaikan kalian, dan semoga video-video sederhana dari aku ini tuh bisa menemani hari teman-teman ya. Karena kan aku upload video dalam satu hari itu 2 kali. Jadi insya Allah kegiatan pagi sama kegiatan sore teman-teman bakal aku temenin. Aku
Aku tuh memang benar-benar lagi mengusahakan banget untuk selalu konsisten di dunia per-YouTubean ini ya teman-teman. Apalagi dengan sekarang ini tuh aku upload video dalam sehari itu kan 2 kali. Jadi kayak aku tuh harus benar-benar selalu ada stok video. Jadi kadang itu kalau pas lagi kumat rajinnya dan banyak kegiatannya gitu ya, dalam satu hari itu bisa bikin beberapa beberapa video gitu teman-teman. Nah kadang itu sih kalau misalnya pas lagi mager gitu ya 1 gitu. Kalau misalnya pas hari-hari biasa itu ya yang seringnya itu sih 2 teman-teman. Kalau misalnya 1 itu jarang banget. Itu kalau misalnya pas aku lagi mager atau mungkin lagi nggak enak badan, itu baru aku bikin 1 video. Tapi terkadang bisa juga dalam satu hari itu aku bisa bikin 4 video gitu ya teman-teman. Pokoknya ya tergantung aja sih kegiatannya apa aja. Kenapa aku tuh selalu memvideokan setiap kegiatan-kegiatan aku yang memang pantas divideokan, dikarenakan aku memang ingin punya ada stok video teman-teman, agar aku tuh bisa selalu upload gitu ya. Takutnya kalau misalnya semua serba dadakan gitu, misalnya mau upload sore harus bikin video dulu, habis itu diedit upload, itu pasti bakalan kesusahan banget akunya. Jadinya aku lebih seneng aja punya stok video, nanti pas senggang gitu ya aku edit gitu ya teman-teman. Nah terkadang juga kalau pas untuk ngedit itu bisa dalam satu hari tuh aku bisa ngedit dan dubbing itu sekitar 5-7 video itu kalau pas lagi semangat-semangatnya. Tapi kalau pas lagi enggak gitu ya, kadang 2, 3, dan 4 aja sih. Cuman kalau misalnya pas lagi bener-bener semangat banget gitu ya, nah itu tuh aku bener-bener bisa sampai 7 video ya teman-teman aku dubbing. Cuman itu nggak satu waktu. Misalnya pagi aku dubbing 2, ntar pas aku habis beberes aku istirahat sebentar, aku dubbing lagi 1 atau 2 kayak gitu ya. Ntar siang aku dubbing lagi ya, kayak gitulah ya. Pokoknya dalam satu hari itu bisa dubbing beberapa kali. Apalagi kalau misalnya Pak suami itu tuh malam hari nggak di rumah ya teman-teman. Misalnya Pak suami itu pergi mancing gitu ya. Nah itu kan Pak suami nggak ada di rumah tuh. Nah itu tuh kesempatan banget aku tuh ngedit sama dubbing. Kadang aku tuh nyari kesempatan gitu ya teman-teman, habis maghrib. Kadang itu aku ngambil video maksudnya ngedit video 1 terus langsung aku dubbing, kan lumayan gitu ya teman-teman. Nanti pas Pak suami pulang aku tinggal ngedit tipis-tipis, ngeditin musik lalu langsung diupload gitu ya. Jadi kayak bener-bener kayak bener-bener lebih longgar gitu ya kalau misalnya kita itu udah ada stok videonya. Mungkin kalian tuh bakalan bilang Bunda Twin mah enak handphonenya itu memorinya itu besar gitu ya. Ya sekarang ya teman-teman memoriku itu besar. Kalau dulu mah enggak gitu ya, memoriku cuman 3 RAM kalau dulu, dan itu bener-bener aku tuh kewalahan banget teman-teman, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah sekarang aku tuh udah punya handphone. Ini pun aku dapat dari gaji aku di YouTube ya teman-teman, dari uang endorse dan juga dari uang gaji aku gitu, alhamdulillah. Nah lanjut di sini tuh aku ngangkatin jemuran, dan ini tuh kalian jangan salfok sama aku yang ketawa-ketawa. Itu tuh aku ngambil sambil ngobrol sama tetangga aku ya. Ada tetangga aku 2 orang yang jalan ke rumah gitu ya, sambil ngajakin anak-anaknya main di halaman. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol dan sekalian aja aku itu mau rekam video gitu ya teman-teman, karena memang kebetulan aku tuh lagi mengangkatin jemuran. Tapi tetangga-tetangga aku sini tuh udah pada tahu semua ya kalau aku itu ngonten. Jadi kalau pas aku ngonten kayak gini ya mereka itu biasa aja gitu. Pokoknya sekarang itu ya teman-teman, semenjak ada pasir yang udah bertumpuk di sana tuh ya, anak-anak tetangga itu kadang suka main gitu ya teman-teman di situ ya. Cuman ya aku kasih tahu jangan sampai pasirnya itu diberantakin kemana-mana gitu ya, karena kan pasir itu harganya juga lumayan banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cuman main-main dan manjat-manjat doang ya udah biarin aja, tapi jangan sampai pasirnya itu tuh diserak-serak kemana-mana gitu. Oke lanjut nih teman-teman, ini tuh udah sore banget ya teman-teman. Aku udah beres mandiin anak-anak juga. Di sini tuh aku lanjut aja buat nyusunin piring. Pokoknya sebelum aku itu mandi gitu ya, aku mau beresin dulu sih untuk si piring-piring aku ini, biar nanti pas aku tinggal dapur aku tuh udah bersih, udah nyaman, udah nggak ada lagi tumpukan kerjaan gitu ya. Jadi kita mau istirahat juga, hati itu udah tenang, tentram, dan damai. Kalau aku itu memang sukanya itu mandinya itu memang rada sore ya teman-teman. Kadang itu udah mau menjelang maghrib, kadang aku baru mandi karena kan di sini tuh panas banget ya cuacanya. Jadi kalau mandi cepet-cepet itu juga keringetannya itu cepet-cepet, maksudnya keringetannya itu cepet lagi adanya gitu teman-teman. Jadi mendingan mandi itu ya pas deket-deket mau maghriban sekalian gitu ya. Jadi kayak lebih adem gitu rasanya.
Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata, perbuatan atau tingkah laku aku yang salah di video, mohon dimaafkan. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Pokoknya untuk kalian itu jangan lupa untuk selalu pantengin ya video-video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.